Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delita Dayanti, Prodi Akuntansi kelas B dengan nomor NPM 102200091. Di sini kelompok saya mau memaparkan materi tentang sistem biaya taksiran pada perusahaan manufaktur. Biaya taksiran adalah biaya yang ditentukan di muka sebelum dilakukan suatu produksi. Sistem biaya taksiran adalah sistem akuntansi biaya produk yang menggunakan bentuk biaya-biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung harga pokok produk yang diproduksi. Tujuan penggunaan sistem biaya ada 4, yaitu yang pertama untuk jembatan menuju sistem biaya standar. Akuntansi biaya menitik beratkan pada penentuan harga pokok produk yang hanya terbatas pada pengumpulan dan penggolongan biaya yang sesungguhnya terjadi di masa lalu. Yang kedua, untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian biaya standar. Dalam perusahaan tertentu, pemakaian sistem biaya taksiran lebih ekonomis dibanding dengan sistem biaya standar. Dalam perusahaan kecil, sering mengalami perubahan produk atau produksi, waktu dan biaya yang diperlukan untuk menentukan biaya standar sangat besar, sehingga pemakaian sistem biaya standar tidak ekonomis. Yang ketiga, untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan. Banyak perusahaan yang menggunakan sistem biaya taksiran ini sebagai alat pengendalian biaya dan sebagai dasar untuk menganalisis kegiatannya. Karena perbandingan antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dapat memberikan petunjuk mengenai terjadinya pemborosan sehingga dapat dipakai sebagai dasar perbaikan kegiatan. Yang keempat, untuk mengurangi biaya akuntansi. Penghematan biaya akuntansi ini sangat terasa jika menggunakan sistem biaya taksiran. Apabila perusahaan menghasilkan banyak macam produk atau jika produk diolah melalui banyak departemen. Penentuan biaya taksiran. Biaya taksiran bisa ditentukan atas dasar data masa lalu dari perhitungan, rumus kimia, atau matematis, atau secara sederhana dengan taksiran. Biaya taksiran ditentukan untuk setiap jenis produk yang diproduksi pada awal masa produksi atau pada awal tahun anggaran. Dalam penentuan biaya taksiran, biaya bahan baku yang dipakai dalam menghasilkan sejumlah produk tertentu perlu dilakukan penaksiran kuantitas tiap-tiap bahan baku yang dibutuhkan dan taksiran harga masing-masing. Lalu selanjutnya ada penentuan biaya taksiran, yaitu ada 3 komponen. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku atau direct material adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli dan mengolah bahan baku hingga menjadi barang jadi. Sebagai contohnya adalah perusahaan garmen. Yang selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah upah, tunjangan, dan asuransi yang dibayarkan kepada pegawai yang terlibat langsung dalam jalannya proses untuk memproduksi suatu barang. Dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dapat digolongkan menurut sifatnya, perubahan volume, dan kaitan dengan departemen. Selanjutnya ada prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Dalam sistem biaya taksiran, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya produksi yang sesungguhnya terjadi dan dikredit sebesar hasil kali jumlah produk selesai dan jumlah produk yang dijual dengan biaya taksiran persatuan. Prosedur pencatatan biaya bahan baku. Untuk pembelian bahan baku terdapat 2 metode. Metode yang pertama yaitu metode mutasi persediaan dan metode persediaan fisik. Sedangkan untuk pemakaian bahan baku juga terdapat 2 metode. Metode yang pertama yaitu metode mutasi persediaan dan juga metode persediaan fisik. Berikutnya yaitu prosedur pencatatan biaya tenaga kerja. Jurnal untuk prosedur pencatatan biaya tenaga kerja yaitu BDP biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran terhadap gaji dan upah. Berikutnya yaitu mengenai prosedur pencatatan biaya overhead pabrik.
Yang pertama itu mengenai prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya menggunakan dua metode penjurnalan, yang mana metode yang pertama dan metode yang kedua menggunakan jurnal yang sama. Jurnalnya yaitu BOP sesungguhnya terhadap persediaan suku cadang, akumulasi, depresiasi akuntansi tetap, dan kas. Untuk pembebanan BOP sesungguhnya menggunakan dua metode penjurnalan. Metode yang pertama yaitu BDP BOP terhadap BOP sesungguhnya, sedangkan metode yang kedua yaitu BDP BOP terhadap BOP yang dibebankan. Dan untuk jurnal penutup hanya menggunakan metode kedua, yang mana jurnalnya yaitu BOP yang dibebankan terhadap BOP sesungguhnya. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses pada akhir periode. Jurnalnya yaitu BDP atau biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, gaji dan upah, dan prosedur pencatatan HPP yang dijual. Jurnalnya yaitu harga pokok penjualan pada debit dan persediaan produk jadi pada kredit. Nah, prosedur pencatatan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya ada dua metode. Yang pertama selisih BDB biaya bahan baku, yang kedua BDB biaya tenaga kerja, dan BDB BOP. Nah, sedangkan metode yang kedua hampir sama seperti metode yang satu, hanya saja ditambah selisih BOP sesungguhnya. Selanjutnya ada prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran jika produk diolah melalui lebih dari suatu departemen produksi. Yang pertama itu menentukan biaya taksiran per satuan produk pada tiap departemen produksi. Yang kedua, membentuk rekening barang dalam proses pada tiap departemen produksi, kemudian dipecah sesuai dengan unsur harga pokok produk. Dan yang terakhir, rekening barang dalam proses tiap departemen didebet dengan harga pokok taksiran produk jadi dan produk dalam proses. Pelakuan terhadap selisih biaya taksiran. Di dalam akuntansi biaya terdapat bahasan tentang sistem biaya taksiran. Biaya taksiran merupakan salah satu bentuk biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasa dilakukan. Biaya yang ditaksir meliputi seluruh biaya-biaya yang digunakan untuk menghitung harga pokok produk. Taksiran yang berarti prediktif tentu saja mengandung potensi ketidaktepatan antara apa yang dianggarkan dengan apa yang real. Ini yang disebut dengan selisih. Selisih ini tentu harus dilakukan perlakuan secara khusus sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dalam suatu periode akuntansi dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Yaitu ditutup ke rekening harga pokok produk penjualan atau rekening laba rugi. 2. Dibagikan secara adil kepada produk selesai dalam periode yang bersangkutan, yaitu dibagikan ke rekening produk jadi dan harga pokok penjualan. 3. Dibagikan secara adil ke rekening-rekening persediaan barang dalam proses, persediaan produk jadi, dan harga pokok penjualan. 4. Yaitu memberikan selisih-selisih tersebut tepat dalam rekening selisih, sehingga rekening ini berfungsi sebagai deferred account. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan selisih-selisih yang terjadi di antara periode akuntansi akan saling menutup atau mengkompensasi. Kelebihan sistem harga pokok taksiran. 1. Dapat mengurangi atau menekan biaya administrasi. Maksudnya, penggunaan beberapa dokumen dasar pada sistem ini dapat dikurangi dan perhitungan harga pokok atau jasa dapat dengan cepat diadakan, sehingga dapat mengurangi besarnya biaya administrasi. 2. Yaitu dapat menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, decision making. Maksudnya yaitu manajemen memerlukan informasi biaya untuk pengambilan keputusan tentang produk atau jasa sebelum diolah. Dan pemakaian harga pokok taksiran menyediakan informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan tersebut. Terakhir yaitu mengantar ke pemakaian sistem harga pokok standar costing. Yaitu sistem harga pokok taksiran merupakan transisi dari pemakaian sistem harga pokok sesungguhnya menuju pemakaian sistem harga pokok standar. Kelemahan sistem harga pokok taksiran. Kelemahannya mempunyai dua, yaitu harga pokok taksiran jika ditentukan kurang teliti
maka baru dapat dikoreksi pada akhir periode setelah selisih biaya dihitung dan dialokasikan. 2 yaitu timbulnya selisih yang besar dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang keliru karena pengambilan keputusan dilakukan sebelum produksi atau jasa diolah. Maksudnya, jika kita kurang mensurvei bahan baku yang akan kita beli, melibatkan selisih yang besar dengan harga real dan keliru, kurang teliti, maka semua itu tidak dapat langsung dikoreksi karena harga pokok taksiran dilakukan sebelum produksi diolah. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.